pada malam ini memang kami datang ke sini tujuannya untuk melaporkan inisial RDL dan juga inisial AL. Gitu. Atas delik apa? Tentunya teman-teman semua udah tahu bahwa mereka ini telah melakukan pencemaran nama baik yang pertama, selanjutnya merendahkan harkat dan martabat perempuan, terus juga banyak hal, nanti silakan tanya di penyidik. Ya. Buktinya tentu dari akun-akun YouTube mereka yang kemudian dijadikan wadah untuk mengekspos pemberitaan sehingga pemberitaan itu tersiar. Ya. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Novi akhirnya melaporkan Alvin Lim dan RD Lau ke polisi. Sebelumnya di media sosial viral perkataan pengacara Alvin Lim yang menyinggung Novi. Menurut pengacara Novi, kejadian ini bukan hanya sekali tapi berulang kali. Diamnya Novi selama beberapa bulan tidak menghentikan hinaan tersebut, malah makin kemana-mana. Mengikuti saran dari Bang Hotman Paris, akhirnya Novi mengambil tindakan melaporkan pengacara Alvin Lim ke Polda Metro Jaya. Sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Pasal yang disangkakan? Pasal yang disangkakan Undang-Undang ITE salah satunya dan yang lainnya. Nanti silakan tanyakan ke intinya. Alasannya udah kelewatan, sudah sangat keterlaluan, dan jujur ini sangat merugikan nama baik saya pribadi, apalagi saya kan ketua yayasan gitu. Fitnahannya sangat tidak berdasar seperti itu. Impact yang dirasakan langsung oleh Teteh seperti apa? Impactnya satu yang paling parah, efeknya adalah kena anak saya. Anak saya jadi ditanya, apa sih pekerjaan mama kamu? Apa sih arti katamu hancur? Gitu. Jadi sedih banget dengan tuduhan seperti itu. Itu aja. Oke, ya Bu, terkait tadi kan berarti ada kata-kata kasar dan segala macam Bu. Itu apakah juga ada pasal lain selain fitnah dan pencemaran nama baik? Kita sebenarnya kita nanti akan kita menyerahkan semuanya ke penyidik ya. Salah satunya kami tadi mengenakan pasal pelecehan ya, pelecehan secara verbal. Berarti ada 2 pasal ya, atau seperti apa? Ada 4 pasal berlapis. 4 pasal berlapis di dalam satu laporan ya? Betul, dalam satu laporan. Tapi dari AL sendiri ya bilang kalau itu tuh pernyataan, bukan pernyataan tapi pertanyaan dia. Gimana sih Bu tanggapan seperti itu? Ya itu lebih ke substansi ya teman-teman. Jadi sebenarnya begini, kalau kemudian saudara AL menyatakan demikian, di dalam hukum pidana itu ada namanya unsur penyangkalan. Siapa yang kemudian menyebarkan itu hingga tersiar dan kemudian terbentuk opini publik, maka dialah yang wajib membuktikan. Karena beliau bertanya, apakah Novi ini seorang pelacur, maka beliaulah yang kemudian di dalam hukum pidana yang harus membuktikan. Berarti dalam hukum pidana tidak ada kata pertanyaan ya? Pertanyaan ada, tapi harusnya secara pribadi. Jadi kalau pribadi itu pribadi, tidak tersiar, itu mungkin deliknya akan kabur ya. Tapi kalau kemudian tujuannya untuk membuat opini publik berkembang sehingga terbentuk wujud bahwa pelakunya adalah Teknopi, maka itu masuk unsur. Berarti sejauh ini tidak ada somasi dulu dari Novi atau memang langsung melaporkan? Tidak ada, kami tidak ada somasi karena memang kami sudah di media kemarin beberapa hari ya, kami bilang kami akan menempuh jalur hukum, tapi tidak ada itikat baik dari AL dan juga RDL untuk datang ke kantor kami maupun ke Teknopi. Berarti kejadian itu di-upload di channel YTAL. Betul. Itu kapan Bu ya? Dan di video yang apa Bu? Kalau ya nanti penyidik yang menjelaskan, tapi tadi memang kami masukkan di channelnya Quintin ya. Tuh. Ya, Jadi intinya sebenarnya ini langkah Teknopi dalam memiliki hak konstitusinya gitu. Jadi terpisah dari permasalahan yayasan dengan Agus gitu. Nah, karena ada merasa dilecehkan, dicemarkan nama baik, sehingga langkah hukum dilakukan. Nah, setelah kami berkonsultasi dengan Polda Metro,
Ya alhamdulillah laporan itu diterima. Jadi ada 2 laporan hari ini. Malam ini ada 2 laporan gitu. Oh, berarti 2 laporan dengan 4 pasal berlapis atau bagaimana? Iya betul, 2 laporan dengan 2 subjek hukum terlapor, yaitu RDL dengan AL dengan alat bukti yang berbeda, lokus yang berbeda, dan tempus yang berbeda. Nah, sejauh ini ketika kita bicara pencemaran nama baik melalui media sosial, itu akan ada restoratif justice. Apakah akan mengambil langkah itu juga, Mbak? Nanti Kita kita lihat. lihat nanti. Yang jelas ini kita bukan mau memperpanjang cerita Agus dan Teknopi gitu, tetapi ini memang di permasalahan yang berbeda, jadi tidak menghalangi daripada apa yang upaya yang dilakukan oleh Kemensos untuk melakukan perdamaian gitu. Itu kan masalah dana donasi. Kalau ini terkait pada personal dengan pihak yang tidak dalam substansi dana donasi. Nah, kami sangat mengapresiasi sekali Polda Metro Jaya juga menerima laporan kami dengan baik. Setelah berkoordinasi dan berkonsultasi, alhamdulillah malam ini kita sudah selesaikan laporannya, LP-nya. Gitu. Semoga ya bakalan cepat untuk ditindaklanjuti oleh Polda Metro. Apakah ini dampak efek dari perseteruan dengan Agus akhirnya ke personal Melebar kemana-mana? Betul. Kalau dampak Ya. sih pasti ya, ini wujud dampak tidak langsung yang kemudian terjadi karena kisru ini ya. Tapi sebenarnya ini bisa diredam kalau kemudian para mohon maaf ya, oknum-oknum kuasa hukum ini kemudian juga tidak menyerang ranah pribadinya Teknopi begitu ya. Karena tadi dibilang sama rekan saya harusnya dibedakan antara persoalan Agus dengan Teknopi dalam bentuk yayasan, juga perseorangan dari Teknopi itu sendiri. Berarti ini jadi ajang cari panggung nggak sih? Bisa disebut seperti itu nggak sih? Dari para lawyer itulah. Kita nggak tahu ya. Kami nggak berani statement begitu gitu. Nah, yang jelas kita juga bukan untuk mencari panggung, makanya alhamdulillah ada kesempatan, nggak ada panggung juga kan. Ada kesempatan, kebetulan padat juga jadwalnya dari tadi pagi Teknopi, dan kita juga makanya berkesempatan malam hari ini. Berarti dari kuasa hukum Teknopi sendiri tidak akan mencari panggung ya, dan tidak mau mencari panggung ya. Sebenarnya gini Mas, ini kan sebenarnya Teknopi sudah 3 bulan terakhir mendiamkan ini ya. Kalau kemudian kita semuanya di dalam kuasa hukum dianggap sebagai mencari panggung, maka Teknopi akan terus melaporkan mungkin di minggu-minggu awal ya, bulan-bulan awal. Tapi itu tidak dilakukan Teknopi gitu. Itu wujud nyata bahwa Teknopi sebenarnya pengen permasalahan ini cepat selesai gitu. Karena semakin lama didiamkan kok semakin menjadi ini orang-orang gitu. Maka akhirnya ini keputusan Teknopi yang memang sangat berat diambil Teknopi gitu untuk Berarti menuntaskan ini. ada kemungkinan akan ada laporan lagi yang menyerang. Jika kemudian ada ya, tapi kalau tidak ada berarti tidak ada. Dan berarti saya garis bawahi tekankan bahwa 2 laporan yang dengan subjek yang sama dan lokus yang sama ya. Subjek berbeda. Oke, Subjek berbeda, subjek hukum berbeda, yaitu RDL dengan AL. Itu kemudian deliknya juga berbeda, terus lokasinya juga berbeda. Oke, berarti satu-satu. Satu-satu. Oh, satu-satu ya. Jadi ada 2 LP. Oke, yang AL LP dengan pasal apa, yang RDL LP dengan pasal apa? Itu nanti ke Pasalnya penyidik hanya ke saja. penyidik, Itu. tapi kalau nomor LP-nya yang RDL 7504, sedangkan yang AL 7505. Tapi dari AL sendiri kan menyatakan silakan aja, mungkin menentang ya, laporkan aja, laporan itu gak bakal jalan, dia bisa dibilang begitu yakin gitu, gimana? Itu Ya, itu sudah kami persilahkan kita saja, persilahkan gitu. di sini, tapi itu sudah kita buktikan pada malam ini ya. Ketika laporan itu diterima kan artinya dugaan tindak pidana itu ada. Oke, cukup. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima Terima kasih. The power of netizen, jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Intense Investigasi. Suara netizen, apa kata netizen? Saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja, untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Intense Investigasi. Kita langsung kepada suara netizen yang pertama. Ada dari @Alvin Ariski. Nah gitu dong Teknopi.
Teh netizen selalu mendukung Teh Novi. Jempolnya mana saudara-saudara? Kasih dukungan ke Teh Novi. Mendapat 802 jempol dan 12 balasan. Dari netizen Sundusia Risma. Nah gitu dong, wanita hebat kamu, jangan takut, jangan mau diinjak-injak harga dirimu supaya selalu saya selalu support, selalu mendukungmu Teh Novi. Mendapat 376 respon dan 8 balasan. Siapa setuju kalau udah diproses di kantor polisi jangan ada kata damai? Setuju nggak? Ini disampaikan oleh @robenauk 5919 mendapat 300 respon setuju dan 16 balasan. Berikutnya dari suara netizen @r_channel 3904. Bagus Kak Novi dan Bang Hotman atas laporan AL. Maju terus Kak Novi dan Bang Hotman, mendapat 32 respon. Dari suara netizen @aldiansyah, K5K memang harus tegas Teh Novi, doa terbaik buat Teh Novi dan tim, mendapat 208 respon. Dan berikutnya dari suara netizen @vivlogni 1485. Yes, sukses Teh Novi, semoga dilancarkan semuanya, dan mendapat 161 respon. Berikutnya dari @raya_room_property 1613. Alhamdulillah Tete memberi contoh wanita-wanita lain agar tidak bisa seenak jidat terus-terusan berbuat disolimin sesama manusia yang punya HAM yang sama di negara kita Indonesia tercinta. Mendapat 1 balasan dan 160 respon. Dan berikutnya ada dari @ameliawati 513. Mantap Teh, maju terus, doa yang terbaik buat Teh Novi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan mendapat 146 respon. Dan yang terakhir ada dari suara netizen Rahayu Evi 4783. Sehat selalu Teh Novi dan tim, semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan kelancaran dalam segala hal baik. Terus rendah hati tapi tegas semangat Teh Novi dan tim, mendapat 163 respon. Untuk selanjutnya kalian bisa datang atau kunjungi channel Intes Investigasi dan membaca respon-respon apa kata netizen berikutnya. Demikian pembahasan kali ini. Novi akhirnya melaporkan Alvin Lim dan RD Lau ke polisi. Bagaimana menurut komentar kamu yang ada di podcast radio sini? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan yang tadi disampaikan, semuanya mendukung Teh Novi, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Silahkan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.